Pernah nggak kamu duduk sendirian depan cat tengah malam? Lampu kamar redup, mata capek, kepala penuh suara, dan satu-satunya hal yang terus muter di pikiranmu gue cuman butuh satu thread bagus lagi. Satu thread untuk balikin semuanya. Satu thread untuk buktiin kalau semua ini nggak sia-sia. Satu thread supaya akhirnya hidup terasa bergerak. Lalu kamu entry. Beberapa detik pertama, market bergerak sesuai harapan. Jantung mulai berdetak lebih cepat. Tangan mulai hangat. Kamu mulai membayangkan hasilnya. Kayaknya kali ini benar. Tapi beberapa menit kemudian, satu candle besar muncul. Market berbalik. Profit yang tadi hijau perlahan hilang. Lalu berubah merah. Dan tiba-tiba, ruangan terasa sunyi. Kamu cuma duduk diam menatap layar dengan perasaan kosong yang susah dijelaskan. Dan anehnya, rasa sakit terbesar bukan karena uangnya, tapi karena untuk sesaat, kamu benar-benar percaya hidupmu akan berubah. Itulah bagian yang tidak pernah diceritakan orang tentang trading. Dari jauh, trading terlihat indah. Laptop, kopi, kebebasan, uang dari rumah, internet membuat semuanya terlihat mudah. Orang upload profit besar, mobil mewah, liburan, withdraw ratusan juta, dan perlahan otak manusia mulai percaya, mungkin ini jalan keluar gue. Karena banyak orang sebenarnya tidak masuk ke trading karena suka market. Mereka masuk karena lelah. Lelah hidup biasa-biasa aja. Lelah merasa tertinggal. Lelah bangun pagi setiap hari untuk hidup yang terasa tidak berubah. Trading terlihat seperti pintu keluar, seperti cahaya kecil di ujung lorong gelap. Tapi yang tidak mereka sadari, pintu itu bukan membawa mereka keluar. Pintu itu justru membawa mereka masuk ke pertarungan paling brutal dengan diri sendiri. Karena market itu aneh. Dia tidak menghancurkanmu sekaligus, dia menghancurkanmu perlahan, sedikit demi sedikit. Awalnya dia memberimu harapan, beberapa kemenangan kecil, dan justru itu jebakan paling berbahaya. Karena kemenangan awal membuat banyak orang merasa dirinya spesial. Mereka mulai percaya, gue ngerti market. Padahal sebenarnya, mereka cuma sedang beruntung. Lalu semuanya mulai berubah. Lot mulai diperbesar, resiko mulai dinaikkan, disiplin mulai hilang. Dan tanpa sadar, ego mulai mengambil alih semuanya. Trading pelan-pelan berubah dari mencari peluang menjadi mencari pembuktian. Pembuktian bahwa mereka pintar, pembuktian bahwa mereka berbeda, pembuktian bahwa mereka bisa cepat sukses. Dan market selalu menghancurkan orang yang haus pembuktian. Karena market tidak peduli seberapa yakin dirimu. Market tidak peduli seberapa pintar dirimu. Market hanya memperlihatkan siapa dirimu sebenarnya. Kalau kamu serakah, market akan memperbesar keserakahanmu. Kalau kamu tidak sabaran, market akan membuatmu makin impulsif. Kalau kamu emosional, market akan mengaduk emosimu sampai hancur. Trading seperti cermin raksasa, dan kebanyakan orang tidak siap melihat dirinya sendiri dengan jujur. Mereka bilang strateginya jelek, padahal masalahnya bukan strategi. Mereka bilang market dimanipulasi, padahal yang menghancurkan akun mereka adalah revenge trade. Mereka bilang entry mereka kurang bagus, padahal sebenarnya mereka tidak bisa menerima kekalahan kecil. Dan disitulah semuanya berubah. Trading bukan lagi soal chart, bukan lagi soal indikator, bukan lagi soal setup, tapi tentang perang melawan diri sendiri. Dan ini bagian paling berat, karena musuhnya ikut pulang ke rumah. Musuhnya ada di kepala sendiri. Suara kecil yang terus berbisik, balikin loss lu sekarang, masuk lagi, jangan cut loss. Kalau kali ini profit, semuanya aman. Dan banyak trader hancur, bukan karena satu keputusan besar, tapi karena ribuan keputusan kecil yang emosional. Satu revenge trade, satu posisi terlalu besar, satu malam overtrading, lalu boom. Bulan-bulan kerja keras hilang dalam beberapa jam. Dan setelah itu biasanya yang datang bukan marah, tapi malu. Malu pada diri sendiri karena jauh di dalam hati, mereka tahu sebenarnya mereka yang menghancurkan semuanya. Yang paling menyakitkan dari trading bukan loss, tapi perasaan bahwa kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Mungkin gue memang gak cocok. Mungkin gue terlalu bodoh. Mungkin semua ini cuma buang waktu. Dan semakin lama perjalanan ini berjalan, semakin sepi rasanya. Karena trading itu sunyi.
Sangat sunyi. Tidak ada yang benar-benar ngerti tekanan di kepala trader. Tidak ada yang tahu rasanya melihat floating merah sambil jantung berdetak cepat. Tidak ada yang tahu rasanya kehilangan uang hasil kerja keras sendiri hanya karena satu keputusan emosional. Kamu duduk sendiri menanggung semuanya sendiri. Lalu kamu buka sosial media, dan semuanya terlihat lebih sukses darimu. Orang upload profit besar setiap hari, sedangkan kamu, profit kecil aja masih gemetar. Dan tanpa sadar, kamu mulai membandingkan perjalananmu dengan highlight hidup orang lain. Padahal yang tidak terlihat adalah, kebanyakan trader sukses juga pernah hancur. Mereka juga pernah overtrade, pernah loss besar, pernah ingin berhenti. Bedanya cuma satu, mereka tidak pergi, mereka bertahan cukup lama untuk berubah. Karena titik balik trader sebenarnya bukan saat profit besar, bukan saat akhirnya punya banyak uang. Titik balik sebenarnya terjadi saat seseorang akhirnya sadar, masalah terbesar gue bukan market, masalah terbesar gue adalah diri gue sendiri. Dan anehnya, kesadaran itu justru menenangkan, karena untuk pertama kalinya, mereka berhenti menyalakan chart, mereka mulai melihat ke dalam, mereka mulai belajar diam, mulai belajar sabar, mulai menerima loss kecil tanpa merasa harga dirinya dihancurkan. Dan perlahan, mereka berubah. Trader baru selalu mencari excitement, trader dewasa mencari kestabilan. Trader baru ingin cepat kaya, trader dewasa hanya ingin konsisten. Trader baru ingin menang terus, trader dewasa tahu bahwa kalah kecil adalah bagian normal dari permainan. Dan lucunya, semakin berkembang seorang trader, hidup tradingnya justru semakin membosankan. Tidak ada euforia besar, tidak ada entry impulsif, tidak ada drama, hanya menunggu eksekusi, selesai. Karena mereka akhirnya sadar, uang besar tidak datang dari emosi besar. Uang besar datang dari disiplin kecil, yang dilakukan berulang-ulang. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan itulah bagian yang tidak disukai kebanyakan orang. Karena manusia suka sesuatu yang cepat. Padahal market menghargai sesuatu yang lambat. Sangat lambat. Trading bukan tentang siapa yang paling pintar, bukan siapa paling berani, bukan siapa yang punya indikator paling rumit. Trading hanya bertanya satu hal sederhana, apakah kamu bisa mengendalikan dirimu sendiri? Karena pada akhirnya, trader paling berbahaya bukan market maker, bukan institusi besar, bukan trader lain, tapi versi dirimu sendiri yang emosional, tidak sabaran, haus validasi, dan selalu ingin cepat berhasil. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan versi itu, maka sebesar apapun strategimu, market akan mengambil semuanya kembali. Jadi, kalau hari ini kamu masih berjuang, masih sering salah, masih emosional, masih merasa tertinggal, dengar ini baik-baik. Mungkin kamu bukan sedang gagal. Mungkin kamu hanya sedang berada di fase yang memang harus dilewati semua trader yang akhirnya berhasil. Karena hampir semua orang menyerah tepat sebelum mereka berubah. Mereka berhenti beberapa langkah sebelum mencapai kesuksesan. Padahal seringkali yang membedakan trader gagal dan trader sukses hanya satu hal sederhana. Yang satu berhenti, yang satu tetap berjalan. Dan suatu hari nanti, kalau kamu cukup sabar untuk bertahan, cukup kuat untuk belajar dari rasa sakit, cukup dewasa untuk berhenti melawan dirimu sendiri, kamu akan melihat ke belakang dan sadar. Selama ini market tidak sedang menghancurkanmu. Market sedang membentukmu menjadi seseorang yang lebih kuat dari sebelumnya.